Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Munawaro dari kelas PMT 6B. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang meliputi RPP daring, luring, dan tatap muka yang telah saya susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Noviani MPD. Nah, di sini saya menggunakan format RPP 1 lembar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP menjadi 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan juga asesmen. Nah, yang pertama yakni RPP daring, di mana RPP ini saya buat untuk siswa kelas 8 SMP atau MTS semester ganjil pada materi SPLDV dengan submateri konsep persamaan linear dua variabel dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit atau satu pertemuan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini yakni yang pertama siswa mampu menemukan konsep persamaan linear dua variabel. Kemudian siswa mampu menentukan bentuk umum persamaan linear dua variabel dan siswa mampu menentukan selesaian dari masalah persamaan linear dua variabel. Nah, pada kegiatan pembelajarannya di sini menggunakan media berupa WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom. Kemudian alat bahannya menggunakan laptop dan handphone, sumber belajarnya buku guru dan siswa, LKS, internet, dan sumber lain yang relevan. Nah, kemudian untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya dimulai dari pendahuluan, yakni yang pertama siswa mengirimkan link Zoom meeting melalui grup WhatsApp. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan mengupload file LKS berbasis pendekatan saintifik ini yang telah saya susun pada aplikasi Google Classroom. Kemudian pada aplikasi Zoom meeting ini guru membuka pembelajaran dengan salap dan mengajak siswa untuk sama-sama berdoa memulai pembelajaran. Kemudian guru menanyakan kabar siswa dan menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau pengalaman sehari-hari siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan garis besar cakupan materi, langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian yang akan digunakan. Nah, kemudian pada kegiatan inti ini, berdasarkan pendekatan saintifik itu terdiri dari kegiatan ayo mengamati, siswa mengamati ilustrasi dan cerita yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel yang terdapat pada LKS. Kemudian kegiatan ayo menanya, yakni siswa mengajukan pertanyaan terkait ilustrasi dan cerita yang tadi. Kemudian pada kegiatan ayo menggali informasi itu siswa mengumpulkan informasi dari ilustrasi dan cerita yang telah diamati tadi. Nah, kemudian untuk menambah pengetahuan siswa, guru itu memberikan link YouTube yang terdapat pada LKS yang telah diupload tadi. Jadi siswa mengamati video dari link YouTube tersebut. Kemudian guru membagi siswa ke dalam 5 ruang Zoom meeting yang terdiri dari satu kelompok itu terdiri 4-5 orang untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mengidentifikasi persamaan yang terdapat pada LKS, manakah yang merupakan PLDV dan yang bukan PLDV. Kemudian guru mengembalikan siswa ke ruang Zoom semula dan siswa mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain itu menanggapi. Nah, pada kegiatan penutup itu, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian guru memberikan penugasan LKS melalui Google Classroom untuk menguji pemahaman siswa terkait materi yang telah dipelajari. Kemudian guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan apabila siswa kurang mengerti terhadap suatu hal, materi yang telah dipelajari. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan guru dan siswa menutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah dan salam. Nah, penilaian yang digunakan di sini yakni untuk penilaian kognitif saya menggunakan penilaian tertulis, kemudian penilaian afektif itu saya menggunakan penilaian observasi atau pengamatan, kemudian penilaian psikomotor ini saya menggunakan penilaian unjuk kerja. Nah, inilah lampiran penilaian dan rubrik penskorian yang telah saya susun. Yakni untuk yang pertama yaitu penilaian kognitif tertulis, di mana pada LKS yang telah saya susun itu terdiri dari latihannya ada 2, yang nomor 1 itu terdiri dari 5 poin, dan yang nomor 2 itu terdiri dari 3 poin, jadi total ada 8 poin. Nah, inilah rubrik penskorian tes tertulisnya. Pada masing-masing butir soalnya tuh ada 3 aspek, yaitu cara penyelesaian tepat dan hasil benar itu mendapatkan skor 20, kemudian cara penyelesaian tepat tetapi hasil salah itu mendapat skor 10, kemudian cara penyelesaian salah itu mendapat skor 5. Sehingga untuk mencari nilai akhirnya, skor yang diperoleh dibagi skor maksimum.
karena tadi ada 8 soal totalnya, dan skor maksimumnya 20, 8 kali 20 sama dengan 160, kemudian dikalikan 100. Nah, untuk penilaian afektif saya menggunakan observasi, yakni pengamatan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, aspek yang dinilai di sini yaitu meliputi sikap jujur, aktif, tanggung jawab, percaya diri, dan juga kerjasama. Sama untuk nilai skornya tadi, skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Kemudian, untuk penilaian psikomotor, saya menggunakan penilaian unjuk kerja, di mana berdasarkan LKS pendekatan berbasis saintifik yang telah saya susun itu terdiri dari 5 kegiatan, yaitu ayo mengamati, ayo menanya, ayo menggali informasi, ayo menalar, dan ayo berbagi. Kemudian saya menambahkan satu aspek lagi, ayo mencoba itu pada untuk bahasan menentukan selesaian dari persamaan linear dua variabel. Nah, untuk kriteria penskorannya itu ada skor 4 tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 ada banyak kesalahan, dan skor 1 tidak melakukan. Untuk nilai akhirnya itu sama seperti tadi, skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikalikan 100. Nah, inilah lampiran LKS yang telah saya susun. Ini dapat kita lihat. Ada 5 kegiatan pembelajaran. Ayo mengamati, kemudian ayo menanya, kemudian ayo menggali informasi, kemudian ayo menalar, selanjutnya ayo berbagi, dan pada pembahasan yang kedua menentukan selesaian persamaan linear dua variabel itu ayo mencoba. Selanjutnya ini latihan. Nah, baiklah, untuk RPP luring atau pembelajaran jarak jauh itu hampir sama juga seperti RPP luring daring tadi. Yang membedakan yakni pada alat dan bahannya itu hanya menggunakan handphone. Kemudian sumber belajarnya itu masih sama. Untuk pendahuluannya itu pertama, guru menyiapkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi SPLDV, submateri konsep persamaan linear dua variabel, yang mana sudah saya tampilkan tadi. Kemudian siswa menyebut LKS ke sekolah ataupun ke rumah guru secara bertahap seminggu sekali. Kemudian guru memberi motivasi kepada siswa untuk tetap semangat belajar meskipun di rumah. Kemudian guru berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk menampingi anaknya selama belajar di rumah. Kemudian siswa berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti ini, guru mengarahkan siswa yang didampingi oleh orang tua untuk mempelajari LKS yang telah diambil tadi. Kemudian, siswa mengerjakan tugas-tugas yang terdapat pada LKS sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di dalamnya. Nah, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti melalui handphone. Kemudian, siswa mengumpulkan tugas sesuai waktu yang berdasarkan kesempatan yang telah ditentukan. Kemudian, penutupnya itu siswa berdoa setelah belajar secara mandiri. Untuk penilaiannya itu masih sama, hanya saja pada RPP luring ini, untuk penilaian sikapnya, yakni pada penilaian observasi, di sini tidak terdapat aspek kerjasama, karena di sini siswa mengerjakan LKS secara mandiri. Untuk penilaian lainnya itu tetap sama dan LKS-nya tetap sama. Nah, pada RPP tatap muka, itu masih sama, tujuan pembelajarannya yang medianya itu menggunakan video presentasi link YouTube. Kemudian karena di sekolah maka menggunakan papan tulis, spidol, laptop, infocus ataupun proyektor. Untuk pendahuluannya itu kurang lebih sama dengan RPP daring tadi, hanya saja ini dilakukan di sekolah. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, guru itu mengajak siswa untuk ice breaking. Ya, ini di sini contohnya bermain game Step 7. Untuk kegiatan inti itu kurang lebih sama, yakni sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pendekatan saintifik tadi. Kemudian pada penutup itu sama juga. Penilaian masih sama, menggunakan tes tertulis, observasi, dan juga unjuk kerja. Ini penilaian masih sama dengan RPP daring tadi. Untuk LKS-nya juga sama. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.